Setelah pada malam sebelumnya kami menginformasikan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar sesuai prediksi yang diinformasikan beberapa ulama seperti Imam Ghazali dalam kitab I'anatul Talibin dan Imam Abil Hasan Asyadili dalam kitab Tafsir Shawi dan Imam Abil Qasim Al-Ghizi dalam kitab Al-Bajuri. Di sana dijelaskan bahwa menurut prediksi mereka pada tahun ini puasa Ramadan kali ini yakni pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah, menurut prediksi Al-Ghazali itu terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Ramadan. Sedangkan menurut prediksi Abil Hasan Asyadili, malam Lailatul Qadar diprediksi akan terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Ramadan. Setelah itu, pada video selanjutnya kami menjelaskan tentang bagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar. Setelah kita mengetahui prediksinya tanggal berapa, jatuhnya kapan, kemudian ditandai dengan apa. Pada video kedua itu kami menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu ditandai dengan dua hal. Satu, faktor internal manusia itu sendiri, kemudian kedua, faktor eksternal di luar manusia, yakni faktor alam. Setelah kita tahu tentang prediksi-prediksi itu, berikut tanda-tandanya. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Bagaimana cara kita untuk memperoleh malam yang katanya lebih baik dari 1000 bulan itu? Atau ada cara khusus untuk memperoleh hal itu? Tentu tidak mungkin kita menyia-nyiakan malam yang sangat sakral itu, apalagi hanya terjadi dalam waktu 1 tahun sekali. Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa informasi yang kami himpun, ada beberapa amalan yang dilakukan untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Tentu hal ini sangat dianjurkan mengingat malam Lailatul Qadar itu menimbun banyak keistimewaan yang luar biasa. Dalam beberapa kitab klasik atau turos itu disebutkan bahwa amalan-amalan yang dilakukan dalam menyambut malam Lailatul Qadar itu merupakan amalan yang sifatnya tidak hanya bersifat transenden, tetapi juga ada ibadah-ibadah yang bersifat profan. Contoh seperti diskusi tentang kebaikan, sedekah, bagi-bagi rezeki dan lain semacamnya. Itu juga merupakan ibadah yang syarat dengan hal-hal untuk menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar. Banyak hal ya yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah mereka lebih menggiatkan lagi sholat berjamaah. Mereka lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan ibadah di Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hikmah yang tersirat kenapa itu lebih digiatkan dalam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yakni dari tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Menurut kami, hemat kami, agar kita itu sebagai hamba yang sedang mensucikan diri pada saat bulan Ramadan itu benar-benar siap untuk menyambut hari kemenangan yang akan terjadi pada tanggal 1 Syawal, yaitu hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Jadi 10 hari itu dirasa cukup untuk
benar-benar membersihkan diri kita ini untuk menyambut bulan kemenangan. Jadi memang 10 hari terakhir kenapa itu harus sungguh-sungguh secara tersirat ya. Itu memang mengandaikan bahwa kita dalam menyambut hari raya Idul Fitri itu benar-benar dalam keadaan bersih total. Selain itu, banyak hal juga yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menyambut Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Salah satunya adalah melakukan iktikaf di masjid. Kenapa harus iktikaf? Kok nggak ibadah yang lain? Lagi-lagi saya ingin bicarakan hikmah bahwa iktikaf adalah al-lubsul makhsus, referensi menurut Syafi'iyah ya, dan beberapa ulama-ulama lintas mazhab yang lain mengatakan bahwa iktikaf adalah diam diri secara khusus di tempat yang khusus bagi orang yang khusus dan dengan niat yang khusus. Jadi iktikaf itu secara tidak langsung mempersepsikan bahwa iktikaf adalah ibadah yang memang diperuntukkan secara spesifik, baik itu tempatnya, orangnya, niatnya, pun hal-hal lain yang berkaitan. Secara implisit dapat kita ketahui bahwa iktikaf bisa kita maknai dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam melakukan kebaikan. Hal ini tentu saja secara eksplisit tidak dapat kita rekam secara langsung dari teks-teks kitab kuning maupun teks-teks sejarah yang lain. Akan tetapi secara tersirat ini bisa kita ambil hikmah bahwa bagaimana untuk meraih kemenangan di hari yang fitri itu kita memiliki komitmen yang besar, memiliki konsistensi yang tinggi dalam meraih hari kemenangan, terlepas dari nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalamnya. Ada juga ulama yang menganjurkan bahwa dalam menyambut malam Lailatul Qadar kita seyogianya banyak melakukan zikir dan sholat. Sholat Lailatul Qadar itu dilakukan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak itu 1000 rakaat, dan paling ideal ausatuha, paling tengah-tengah atau paling ideal yaitu 100 rakaat dengan kaifiyahnya yang khusus. Dalam kitab Ruhul Bayan, Abu Lais menjelaskan bahwa kaifiyah salat Lailatul Qadar itu di setiap rakaatnya baca Fatihah, kemudian di rakaat pertama baca surah Al-Qadr, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Itu diulang-ulang sampai 100 rakaat maupun 1000 rakaat. Kemudian juga dianjurkan memperbanyak bacaan zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika orang yang sudah menyiapkan diri untuk menyambut Lailatul Qadar itu tidak menemui tanda-tanda sebagaimana dimaksud, yakni orangnya nggak gemeter, terus ya nggak netes air mata, kemudian hatinya nggak tenang, pakun ruwet gitu, bahasa Maduranya kan seperti itu. Sementara dia sudah siap-siap menyambut Lailatul Qadar, apakah dia juga tergolong orang yang mendapatkan pahala dan keutamaan Lailatul Qadar? Lah, mengenai masalah ini ulama berbeda pendapat ya. Yang pertama mengatakan bahwa tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia tidak menjumpai langsung. Alasannya sederhana kayak gitu. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa dia juga mendapatkan
pahala dan keutamaan Lailatul Qadar meskipun dia tidak menemuinya secara langsung atau tidak merasakannya secara langsung. Ulama yang berpendapat demikian mengatakan bahwa dia berhak mendapatkan itu karena dia telah bersungguh-sungguh. Hal ini juga disampaikan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya bahwa man syahida lailatal qadri akhadha min haddihi minha. Nah, orang yang telah ikut serta menyaksikan Lailatul Qadar meskipun tidak mendapatkannya secara langsung, merasakannya secara langsung, dia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar itu. Artinya Imam Malik ingin menyampaikan bahwa orang yang telah bersiap-siap menyambut Lailatul Qadar dan sangat ingin merasakannya kemudian dia tidak mendapatkan, maka dia juga mendapatkan bagian dari keutamaan dan pahala Lailatul Qadar. Jadi meskipun dia tidak merasakan, dia masih dapat keutamaan dan pahala Lailatul Qadar. Demikian, semoga tercerahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.